Sepak bola adalah olahraga paling populer di dunia. Sepak bola merupakan olahraga nasional di banyak negara, terutama di Brazil dan Argentina. Satu hal yang pasti, aturan permainan ini nggak selalu sama, diubah atau diperbaiki selama bertahun-tahun. Dari aturan-aturan ini, ada yang aneh atau nggak terduga. Misalnya, pemain bisa kena kartu kuning atau kartu merah karena pelanggaran dan apapun yang dianggap wasit salah. Tapi kamu tahu nggak bahwa pelatih dan staf juga bisa diganjar kartu ini? Benar, ada pelatih yang berperilaku kasar di pinggir lapangan dan kadang keterlaluan. Wasit boleh mengganjar mereka dengan kartu kuning atau bahkan kartu merah kalau mereka keterlaluan. Mereka biasanya melewatkan pertandingan berikutnya karena cuma boleh nonton di tribun dan digantikan asisten pelatih. Pemain juga bisa mendapat kartu merah sebelum pertandingan dimulai. Kalau pemain bertingkah sebelum kick off, wasit bisa mengeluarkan kartu merah dan tim itu terpaksa bermain dengan 10 pemain di lapangan. Seorang pelatih harus mengumumkan susunan pemain yang akan bermain saat pertandingan dimulai, dan kalau ada yang kena kartu merah, pelatih nggak bisa menggantinya. Mereka harus kehilangan satu pemain, jadi jangan macam-macam ya. Memang sih aturan ini sah-sah saja, tapi pertandingan nggak bisa dimulai kalau cuma ada 7 pemain. Pertandingan akan gugur. Penyebabnya bisa saja ada pemain yang nakal dan kena kartu merah, atau ada yang cedera dan lain-lain. Wasit cuma boleh mengeluarkan 4 kartu merah selama pertandingan. Kalau lebih, pertandingan harus dihentikan. Kalau penjaga gawang cedera, akan dimasukkan penjaga gawang cadangan. Tapi bagaimana kalau kiper kedua ini kena kartu merah atau cedera? Karena nggak ada lagi kiper cadangan, pemain lain boleh menggantikan dan jadi kiper. Mereka harus pakai sarung tangan dan mengaktifkan insting penyelamatan mereka supaya timnya nggak kebobolan. Kiper cuma boleh memegang bola selama 6 detik setelah menyelamatkannya atau mengambilnya. Kalau lebih, mereka bisa diperingatkan wasit karena dianggap buang-buang waktu. Kiper cuma boleh memegang bola dengan tangan mereka di kotak penalti. Kalau kiper memegang bola di luar kotak penalti, maka hal tersebut dianggap pelanggaran dan bisa juga diusir dari pertandingan. Kiper nggak boleh mengambil bola menggunakan tangan jika pemain mengoper bola ke mereka pakai kaki. Hal demikian akan dianggap pelanggaran. Kiper harus menerima bola oper dan bermain pakai kaki seperti pemain lain dan mengoper bola atau menyingkirkannya. Tapi kalau kiper menerima bola oper dari sundulan atau dada, mereka boleh menangkap bola itu pakai tangan. Bukan berarti kamu bisa sengaja menendang bola itu ke atas dan menyundulnya agar kiper bisa menangkapnya pakai tangan. Hal tersebut merupakan pelanggaran. Kalau kiper melepas bola setelah menangkapnya atau memegangnya pakai tangan, mereka nggak boleh mengambil bola itu lagi. Jika ketahuan, wasit bakal memberi tim lawan tendangan bebas di luar area penalti. Dulu, kotak penalti jauh lebih kecil daripada sekarang. Jadi, tendangan bebasnya sangat dekat dengan gawang dan pagar betisnya menghalangi semuanya. Bola hampir mustahil lewat. Ada satu aturan aneh dalam sepak bola. Kalau nggak ada bendera pojok, pertandingan nggak boleh dimulai. Hal ini pernah terjadi di Piala Dunia tahun 1974 dalam pertandingan antara Jerman dan Belanda. Petugas lupa memasang bendera, jadi wasit harus menunda pertandingan. Setelah bendera dipasang, pertandingan boleh dimulai. Baru-baru ini, tim boleh mengganti 5 pemain selama pertandingan. Sejak dulu, tim cuma boleh mengganti 3 pemain sepanjang pertandingan. Mengganti 5 pemain berarti rotasi skuad yang bagus untuk pertandingan berikutnya. Terutama kalau timnya bertanding di banyak liga pada saat yang bersamaan. Tapi pernah ada masanya, tim nggak boleh mengganti pemain meskipun salah satunya cedera. Sebelum tahun 1965, jika ada 11 pemain di lapangan, jangan harap pemain cadangan bisa membantu. Kayaknya dulu juga nggak ada kursi buat cadangan. Digantikan pemain lain itu menyebalkan, terutama kalau kamu lagi panas-panasnya. Tapi kalau kamu menolak diganti, nggak akan terjadi apa-apa. Kamu mengira wasit bakal memberi kamu kartu kuning atau peringatan, padahal enggak. Pertandingan akan dilanjutkan dan pemain akan dibiarkan di lapangan. FIFA mungkin nggak akan memberimu hukuman, tapi klubmu bisa mendenda kamu dan kamu bisa kehilangan rasa hormat dari tim, staf pelatih, dan penggemar. Nggak ada aturan kamu harus mencantumkan nama depan atau belakang di bagian belakang jersey.
Kamu bisa mencantumkan apapun asalkan nggak menyinggung. Pesepak bola biasanya mencantumkan nama panggilan mereka saat kecil. Kamu nggak mungkin mencetak gol langsung dari lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam diberikan saat bola keluar lapangan. Jadi, pemain harus memulai kembali pertandingan dengan melempar bola. Kalau kamu mau licik dan melempar bola langsung ke gawang lawan tanpa disentuh pemain lain, bola cuma akan dianggap tendangan gawang. Kalau kamu mau menendang penalti dan berhadapan dengan kiper, kamu bisa mengoper bolanya kalau mau. Ini cuma boleh dilakukan kalau pelanggaran terjadi di dalam pertandingan, bukan saat adu penalti. Kamu lari dan sebelum menembak, kamu mengopernya kepada teman satu tim yang bisa mencetak gol dan menikmati kejayaan. Pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan disebut hat-trick, dan pemain itu bisa membawa pulang bolanya. Pemain mencetak 2 gol disebut brace. Kamu bisa dihukum kalau melepas jersey saat selebrasi atau kapanpun selama pertandingan. Kalau seorang pemain mencetak gol, pemain itu nggak boleh melakukan selebrasi dengan melepas bajunya. Hal itu bisa dihukum. Kalau bola terkena tangan pemain di dalam kotak penalti, tim lawan otomatis mendapat tendangan penalti. Nggak juga sih. Bergantung permainan dan posisi tangan. Kalau penyerang menembak bola di dalam kotak penalti dan bek menggunakan tangan untuk melindungi dirinya, nggak ada penalti. Tapi kalau bek merentangkan tangannya untuk mengganggu arah bola, maka diberikan penalti. Melanggar pemain itu rumit. Gimana wasit tahu kapan harus mengeluarkan kartu kuning atau merah, kapan memberi tendangan bebas atau melanjutkan pertandingan? Inilah hal-hal yang bakal bikin kamu kena kartu merah. Tackle adalah pelanggaran, tapi kalau kamu berhasil mengenai bola bukan kaki, maka pertandingan dilanjutkan. Kamu bakal langsung kena kartu merah kalau melakukan tackle dengan 2 kaki dari belakang. Kamu juga bisa kena kartu merah kalau sengaja menendang orang sampai membahayakan orang itu. Mustahil mencetak gol bunuh diri dari tendangan bebas. Kalau pemain memutuskan mengoper bola kepada kiper dan bolanya malah masuk ke gawang, gol akan dianulir. Berlaku kalau bola cuma disentuh pemain yang melakukan tendangan bebas. Jadi, tahan dulu selebrasinya. Kamu bisa dengan mudah membakar lebih banyak kalori dengan latihan langkah demi langkah yang sudah kusiapkan ini. Tapi ingat, berhati-hatilah agar tidak melakukan satupun kesalahan yang kusebutkan nanti. Mari mulai pemanasan dengan berjalan di tempat 60 detik. Ini akan membantu meningkatkan detak jantungmu tanpa terlalu membebani persendian. Ini juga latihan kardio berdampak rendah yang akan mempersiapkan tubuhmu untuk latihan kita hari ini. Angkat sikumu membentuk 45 derajat seolah kamu mau berlari dan mulailah berjalan di tempat dengan kecepatan lambat. Bagi kamu-kamu yang pernah ikut ekstrakurikuler marching band, gerakan ini pasti terasa lebih mudah. Kalau sudah terasa ringan, cobalah tendangan belakang 60 detik. Latihan ini sedikit lebih intens karena kamu harus menaikkan kaki ke belakang. Tapi kamu bisa membakar sampai 13 kalori dalam 60 detik tergantung berat badanmu. Sekarang berlanjut ke lingkaran tangan besar 60 detik. Ini akan menghangatkan tubuh dan bahumu. Gerakan ini juga meringankan ketegangan di punggung atasmu. Berdirilah tegak dengan kaki terbuka dan bentangkan tangan ke samping. Pertama, putar lenganmu ke depan, lalu ke belakang. Atau jika ingin lebih berfokus ke bokong, minggu selanjutnya beralih ke lunge bergantian. Gerakan ini memperkuat otot intimu dan mempersiapkan tubuh untuk latihan pembakaran lemak. Setelah kamu lumayan berkeringat, mari membentuk otot perut dan merampingkan pinggang dengan crunch dinding. Posisikan kakimu menyandar dinding dan selipkan tanganmu ke belakang punggung untuk menopang. Angkat bahu, lalu tekan perutmu sampai regangannya terasa. Cobalah tahan posisi ini selama 1 hingga 2 detik. Untuk hasil yang lebih baik, biarkan bahumu tetap rileks. Dan buang napas saat kamu menekan perut selama melakukan crunch. Selanjutnya, kebalikan dari latihan ini, yaitu Superman. Sekarang, kita akan memperkuat punggung bawahmu dan memperkuat otot intimu. Kebanyakan orang membuat kesalahan dengan mengabaikan punggung dan hanya berfokus pada perut. Untuk memulai, tengkuraplah dengan lengan dan kaki terentang. Angkat satu lengan bersama dengan kaki yang berlawanan. Turunkan, lalu angkat pasangan lainnya. Setelah menguasainya, coba jaga kakimu tetap di bawah, lalu angkat kedua tangan.
Kemudian, ulangi menggunakan kaki. Bagi para profesional, kamu harus mengangkat kedua tangan dan kaki, lalu setelah kira-kira sebulan, cobalah menahan posisi tiap gerakan selama 4 detik. Jika kakimu terasa nyeri, coba lakukan peregangan untuk mengendurkan otot. Mari perkuat lagi otot perutmu dan meluaskan tubuh dengan angkat kaki lurus. Jika kamu masih pemula, cukup angkat kakimu ke udara dan letakkan tanganmu, baik itu di samping atau di bawah bokongmu. Pilih saja yang lebih nyaman. Turunkan kakimu setengah jalan sampai otot perutmu terasa meregang. Cobalah menarik napas seraya menurunkan kaki. Setelah kamu menguasai versi pertama, coba turunkan lagi kakimu. Tapi jangan sampai menyentuh lantai. Ingat, jangan memusatkan tekanan di dada atau mengangkat bahu dari lantai. Banyak pemula juga melengkungkan punggungnya yang bisa membuatmu terkilir. Jadi, jangan lakukan itu. Ingat untuk selalu meratakan punggung di lantai. Crunch terbalik. Mari bentuk six pack-mu sedikit, sebab gerakan yang satu ini menargetkan bagian bawah perutmu. Seiring waktu, ini akan membuat perutmu rata dan punggungmu kuat. Angkat lututmu dan letakkan tanganmu di belakang telinga untuk menopang kepala seperti bola. Kemudian, taruh tumitmu di depan bokong. Angkat dadamu dan tarik mendekati paha. Tumitmu harus sejajar dengan pinggul. Untuk meningkatkan kesulitan, coba lakukan latihan yang sama selama 30 detik lebih lama dan dengan lutut ditekuk pada sudut 90 derajat. Setelah mahir melakukannya, cobalah dengan lutut pada sudut 9 derajat dan pergelangan kakimu menyilang. Jangan menaruh sikumu dekat dengan lutut dan menurunkan dagu. Saatnya rileks sejenak dengan tendangan udara. Ini adalah latihan yang santai dalam hal intensitas. Gerakan ini membantumu merampingkan pinggang. Tapi kamu harus terus melibatkan otot intimu. Jaga punggungmu rata di lantai, rentangkan kakimu, dan angkat dari lantai. Mulailah menendang kaki ke atas dan bawah selama 30 detik. Ada cara alternatif juga. Gerakan kakimu di atas satu sama lain, maju dan mundur seperti gunting. Banyak orang mengangkat bahu dari lantai atau melengkungkan punggung yang bisa menyebabkan cedera. Jaga kakimu tetap lurus dan setelah terbiasa, tambahkan 10 detik ke pengulanganmu setiap minggu. Inchworm. Ini adalah latihan beban tubuh yang akan membantu memperkuat lengan dan dadamu. Saat membangun toleransi untuk latihan pemanasan yang aku tunjukkan di awal, tambahkan gerakan inchworm ke rutinitas pemanasanmu. Kamu harus membungkuk dan menyentuh lantai dengan tangan. Kemudian, cobalah berjalan ke depan menggunakan telapak tangan dan tanpa menggerakkan kaki. Jangkau sejauh yang kamu bisa, beri jeda 2-3 detik, dan balikan gerakan. Kamu sekarang boleh berdiri atau tetap dalam posisi menyentuh jari kaki. Ini akan membantu memperkuat hamstringmu. Jika kamu melakukannya terlalu cepat, gerakan inchworm bisa menjadi kurang efektif dan mungkin membuatmu keseleo. Jangan lupa untuk melibatkan otot intimu selama gerakan ini dan jangan menjulurkan leher ke depan. Jika ruang tempat latihanmu kurang besar untuk bisa berjalan maju, kamu bisa melakukan latihan ini di tempat. Kamu juga bisa membuatnya lebih sulit dengan memperpanjang posisi plank. Coba ratakan tubuhmu lebih jauh dan tahan posisi tersebut selama 5 detik lebih lama. Jangan lupakan lenganmu dengan pike terbalik posisi meja. Di sini, kita akan lebih memfokuskan bahu, bokong, dan kaki. Bisa dibilang, ini adalah salah satu latihan terbaik yang kita lakukan hari ini. Karena, seluruh tubuhmu dilatih lewat gerakan ini hanya dalam beberapa detik. Ingat, inti berat badanmu harus berada di tepi telapak tangan. Angkat lutut, bahu ke belakang, dan tubuh ke posisi meja. Turunkan bokongmu dan ulangi sebanyak yang kamu suka. Untuk versi yang lebih sulit, rentangkanlah kakimu lebih jauh dan lipat paha belakang menggunakan tumit. Kemudian, turunkan pinggulmu agar sejajar dengan tangan. Untuk para profesional, cobalah untuk menjaga kakimu tetap lurus di lantai, arahkan jari-jari kakimu ke depan, dan putar bahumu sampai mencapai posisi meja. Saat menurunkan tubuh, kakimu harus lurus. Beristirahatlah sejenak, dan mari tutup dengan plank naik dan turun. Gerakan ini akan memperkuat otot inti dan mengencangkan hampir semua kelompok otot utama di tubuhmu. Karena merupakan latihan lanjutan, ini juga mempercepat penurunan berat badan. Sebagai pemula, kamu harus mulai dengan latihan plank biasa. Tapi, untuk melakukan latihan kardio berintensitas tinggi, kamu harus melanjutkan ke plank naik dan turun yang merupakan versi sulitnya. Posisikan telapak tanganmu di bawah bahu dan turun ke bawah sambil bergantian tangan.
Banyak orang lupa memosisikan tangan di bawah bahu dan malah memosisikannya di depan. Kalau seperti itu, latihanmu menjadi kurang efektif. Para pemula sering membentuk postur tubuh yang salah dengan mengangkat bokong lebih tinggi dari awal atau mengangkat bokong segera setelah menggerakkan lengan. Jaga punggungmu tetap lurus saat bergerak naik ataupun turun untuk melakukan latihan ini dengan benar. Beres! Kamu berlatih dengan baik hari ini. Saatnya mengakhiri sesi kita dengan gerakan pendinginan. Cobalah child pose selama 30 detik untuk meregangkan otot dan merilekskan tubuh. Saat stres, kamu juga bisa mencoba peregangan ini untuk membantu menenangkan diri. Kemudian, lakukan peregangan perut selama 30 detik lagi untuk meningkatkan fleksibilitasmu dan meredakan semua ketegangan dari latihan. Setiap harinya, cobalah peregangan baru seperti peregangan kucing sapi, peregangan hamstring, dan peregangan bokong. Dengan latihan cukup, aktivitas harian seperti bekerja akan lebih optimal. Jadi, selain hemat, sehat, juga pangkal kaya. Udah mulai malam nih, saatnya olahraga. Di jam-jam seperti ini, performa otot sangat baik karena pengaruh level hormon. Olahraga malam akan bikin kamu lebih kuat dibandingkan dengan olahraga siang. Kalau kamu suka olahraga di gym, suasana di malam hari kemungkinan lengang dan peralatannya bisa kamu pakai secara optimal. Tapi kalau kamu mau ikut kelas berkelompok, sebaiknya jangan cari yang semalam ini, kemungkinan kelasnya sudah bubar. Nah, setelah seharian berkutat dengan pekerjaan kantor, di sini kamu akan bisa pakai treadmill sambil jogging sebentar. Lakukan aktivitas fisik agar kamu terhindar dari stres. Saat stres tiba-tiba mengusik dan membujukmu dengan buruan kelarin laporan pengeluarannya. Minggu ini kamu punya 5 jadwal rapat. Nggak akan ngaruh sama sekali, karena kamu punya aura pelindung di sekitarmu. Endorfin yang terlepas bisa bikin kamu merasa senang dan rileks. Kalau kamu sensian, pikiranmu akan jadi semrawut saat kamu perlu nyiapin hari penting di kalender atau saat masak makanan enak untuk makan malammu. Olahraga malam lebih terasa menenangkan, baik dilakukan di rumah maupun di gym yang buka 24 jam. Saat berolahraga di rumah, kamu juga bisa meredupkan lampu, sehingga otakmu akan tahu dalam beberapa jam ke depan kamu akan tidur. Durasi latihanmu juga akan lebih lama, bahkan sampai 20% lebih lama dari latihan biasa. Makanya perubahan positif di dalam tubuhmu akan lebih cepat terasa. Selain itu, latihan seperti ini ternyata nggak mengganggu pola tidurmu loh. Yang ada justru meningkatkan kualitasnya. Intinya, olahraga di jam berapapun bisa memperbaiki kualitas tidurmu. Tapi semisal nih, kamu malah nggak bisa tidur setelah berolahraga malam, coba trik ini aja. Setelah berolahraga, setel timer selama 90 menit. Kemungkinan tubuhmu belum cukup beristirahat sebelum kamu mulai tidur. Atau bisa juga dengan memajukan jadwal latihanmu. Lakukan sebelum matahari terbenam, lalu tunggu sampai 3 jam sebelum kamu tidur. Cara ini bisa membantu mengatasi masalah insomniamu loh. Tiba-tiba, kamu pengen banget nonton TV atau nongkrong bareng teman-temanmu ya? Ingat, kamu perlu konsisten biar tiap bangun pagi tubuhmu tetap bugar. Lakukan metode pernafasan 4-7-8. Kalau kamu sulit tidur, tempelkan ujung lidah di balik gigi depan atas. Lalu, buang nafas melalui mulut sambil mengeluarkan bunyi "huh". Tutup mulutmu dan ambil nafas melalui hidung selama 4 detik. Kemudian tahan dan hitung sampai 7. Buka mulutmu dan buang nafas. Keluarkan bunyi "huf" lagi sambil berhitung sampai 8. Lakukan sebanyak 3 kali sampai kamu terlelap. Olahraga yoga sangat cocok dilakukan di malam hari. Sama seperti olahraga berintensitas ringan dan sedang lainnya. Kurang lebih samalah kayak peregangan. Peregangan otot punggung bisa memperbaiki postur dan mencegah sakit punggung. Gerakmu juga bisa lebih lincah dan tubuhmu lebih fleksibel. Coba juga olahraga renang. Berada di kolam sendirian akan bikin kamu lebih leluasa hingga kamu bisa mengulang beberapa lap. Seluruh tubuhmu akan terlatih dan ketahananmu kian mumpuni. Kalau kamu sering berenang, jantung dan paru-parumu akan lebih sehat. Tapi jangan lupa ya, sebelum nyebur ke kolam, lakukan peregangan otot dulu. Kamu pengen bersepeda? Ya udah, ambil sepedamu aja biar kamu bisa berkeliling kota di malam hari. Coba juga olahraga angkat beban, tapi jangan yang terlalu berat ya. Bisa-bisa kamu malah akan begadang semalaman. Karena detak jantungmu naik, matamu jadi sulit terpejam.
Kalau kamu lagi malas olahraga, jalan-jalan santai keliling kompleks juga nggak apa-apa kok. Itu juga olahraga loh. Masih nggak tertarik juga? Ya udah, olahraga di tempat tidur aja. Kasurmu bisa berfungsi sebagai matras busa dan bola olahraga karena permukaannya nggak stabil. Coba deh lakukan shoe pain leg match. Ambil posisi telentang dan tekuk kedua lutut. Tapakkan kaki di atas kasur, tangan di samping tubuh, lalu angkat pinggangmu hingga tubuhmu lurus. Tanpa meluruskan kaki, tekan tumitmu sambil mengangkat salah satu kaki. Arahkan lututmu menuju dada hingga sejajar dengan pinggang. Tapakkan lagi kakimu di atas kasur, lalu ganti sisi. Lakukan gerakan ini sebanyak 20 kali. Mau nyoba gerakan straight leg lift? Gini caranya. Ambil posisi telentang dengan kaki lurus, jemarinya menghadap ke atas. Angkat salah satu kakimu hingga membentuk sudut 45 derajat. Tahan sebentar, lalu turunkan lagi ke kasur. Lakukan gerakan ini sebanyak 15 atau 20 kali pada masing-masing kaki. Ulangi sampai 3 set. Tapi jangan lupa istirahat 30 detik di sela-sela set. Reverse crunch. Untuk melakukan gerakan ini, kamu perlu berbaring telentang dengan kedua tangan di samping badan. Luruskan kakimu, lalu angkat dengan otot perut menuju wajah hingga jemarinya menyentuh kepala ranjang. Kalau sudah, perlahan turunkan lagi kakimu secara perlahan. Hati-hati, jangan sampai punggung bawahmu terangkat dari kasur. Dengan gerakan seperti menekan tulang rusuk, gerakan pusarmu menuju tulang punggung. Lakukan gerakan ini 10 kali dan ulangi sampai 3 set dengan 30 detik istirahat di sela-sela set. Latihan push up juga bisa kok. Ambil posisi tengkurap dan taruh kepalamu di pinggiran tempat tidur. Setelah itu, gerakan tubuhmu hingga pinggulmu ada di samping tempat tidur. Kedua tangan menapak di lantai dalam posisi handstand. Sama seperti push up, turunkan tubuhmu hingga kepalamu berada di sela-sela lengan. Jangan lupa, punggung tetap dalam posisi lurus. Lakukan gerakan ini 10 kali. Istirahat selama 30 detik, lalu ulang 3 kali. Olahraga di pagi hari juga punya manfaat loh. Setelah keluar rumah, kamu akan langsung pergi ke gym tanpa perlu kebanyakan mikir. Setelah benar-benar bangun, kamu langsung bisa angkat beban dan memusatkan fokusmu pada tugas di hadapanmu. Sepanjang hari, porsi makanmu juga akan berkurang. Menurut penelitian, olahraga pagi bisa menekan rasa lapar. Kalau kamu lagi berusaha menurunkan berat badan, coba aja olahraga dengan perut kosong. Dengan begini, lemak di tubuhmu akan jauh berkurang. Cara ini memang ampuh dilakukan di pagi hari. Olahraga di sore hari juga nggak kalah bagus kok. Tubuhmu akan lebih siap karena kamu sudah pemanasan dengan aktivitasmu sepanjang hari. Sama seperti olahraga malam. Dengan begini, kekuatan, kelenturan, dan ketahanan tubuhmu akan meningkat. Begitupun dengan kesigapanmu. Coba deh main basket atau sepak bola. Di permainan ini, kamu harus punya respon cepat dan strategi gerakan yang baik agar bisa menjadi juara. Kalau kamu kegerahan setelah olahraga, mandi dengan air dingin saja biar ototmu segera pulih. Selain itu, berat badanmu akan cepat turun. Tapi ingat, lakukan peregangan dulu, oke? Standing hamstring stretch. Berdiri tegak dan buka kedua kaki selebar pinggul. Tekuk kedua lutut dengan tangan di samping badan. Hembuskan nafas dan bungkukan badanmu ke depan. Lalu turunkan kepalamu ke lantai. Kepala, leher, dan bahu tetap rileks ya. Kalau sudah, satukan kedua tangan di belakang betis dan tahan selama 45 detik. Akhiri gerakan ini dengan menekuk lutut dan kembali ke posisi semula. Frog stretch. Bebek. Ambil posisi merangkak. Buka lututmu hingga sedikit lebar dari bahu. Arahkan telapak kakimu keluar dan taruh kedua tungkai di lantai. Arahkan juga pinggulmu ke tumit. Tahan di posisi ini selama 30 detik. Setelah mengeluarkan banyak keringat, kita perlu minum air putih biar tetap terhidrasi. Wah, ada es krim nganggur di dalam kulkas tuh. Pengen ya? Mending janganlah. Jaga porsi makanmu ya. Jangan terlalu berlebihan. Konsumsi makanan yang kaya protein dan serat. Misalnya dada ayam plus wortel dan brokoli. Tapi kalau kamu lagi mengurangi asupan kalori saat olahraga malam, jangan makan berat. Olahraga bisa bikin kamu bugar loh. Dan bisa dilakukan saat pagi, sore, atau bahkan malam.
Teori bahwa kardio cepat harus dilakukan pagi-pagi itu keliru, terutama kalau kamu melakukannya sebelum sarapan. Konon, jika kamu melakukan kardio sebelum makan, tubuh akan mengambil karbohidrat dan lemak sebagai energi. Tapi kalau kamu melakukannya pagi-pagi dan makan terakhirmu adalah makan malam, tubuh bisa mengambil protein. Jadi, protein untuk otot akan tersisa sedikit. Tentu saja, menjaga tubuh agar tidak dehidrasi itu penting, tapi jangan minum terlalu banyak juga ya, terutama sebelum dan saat olahraga. Masalahnya, semakin banyak air yang kamu minum, tubuhmu semakin mengatur keseimbangan kadar garam. Jika itu mulai terjadi saat olahraga, kamu bisa pusing. Minumlah 1-2 jam sebelum mulai olahraga, dan sebaiknya tidak lebih dari 600 ml. Lalu, 15 menit sebelum olahraga, minum lagi 250-300 ml. Tidur sebentar sebelum olahraga bisa meningkatkan energi dan efektivitas olahraga, tapi pastikan tidurmu tidak lebih dari 30 menit. Jika kamu tidur lebih dari setengah jam, kamu akan merasa lebih mengantuk daripada sebelum tidur. Jangan remehkan pakaian olahragamu. Meski di luar dingin dan kamu tetap memutuskan untuk jogging, 8 lapis baju akan membuatmu cepat berkeringat. Keringatmu pun akan langsung menguap dan akhirnya kamu kedinginan. Tapi jangan ekstrem juga ya. Pastikan pakaian yang kamu pakai tidak terlalu panas. Pilih kain alami yang menyerap keringat, jangan kain sintetis. Jangan mulai olahraga dengan gerakan peregangan. Alasan pertama, peregangan akan membuatmu lemas. Kamu akan semakin lambat, jadi lari tak akan begitu efektif. Selain itu, akan ada dampak buruk pada kekuatanmu. Kedua, jika kamu mulai dengan peregangan, otot bisa cedera karena tidak ada pemanasan yang baik. Peregangan itu bagus, tapi lakukan di akhir olahraga saja ya. Jangan lupa untuk istirahat. Kamu akan tidur lebih baik, performamu akan meningkat, dan kamu tidak akan cedera jika otot punya cukup waktu untuk pulih dari olahraga. 7 hari olahraga seminggu menyebabkan burnout, dan itu terlalu melelahkan. Jadi, jangan harap hasilnya bagus. Untuk pemula, cukup olahraga 2-3 kali seminggu, sementara atlet bisa latihan 5 hari seminggu. Jauhi kafein sebelum latihan. Kamu boleh minum secangkir kopi panas hanya setelah selesai olahraga. Kopi bantu melancarkan metabolisme. Itu sebabnya seringnya kamu harus ke kamar mandi setelah minum kopi. Selain itu, kopi bisa meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Hal tersebut tidak bagus untuk orang yang akan memulai olahraga. Menimbang badan setiap saat bisa membuatmu kesal. Jika mulai latihan rutin, kamu akan melihat berat badanmu malah naik, bukan turun. Namun, berat badan yang naik itu adalah karena otot. Jadi, itu berkualitas. Selain itu, orang yang melihat timbangan beberapa kali sehari sadar bobotnya berubah sepanjang hari. Kecuali kamu punya timbangan super pintar yang menghitung bobot lemak dan otot. Bantuan terbaikmu untuk menilai keberhasilanmu adalah cermin. Beberapa orang menilai efektivitas olahraga dengan rasa pegal pada otot sehari setelahnya. Padahal, pegal hanya menunjukkan ada robekan kecil dalam serat otot. Kamu pasti akan pegal kalau sudah tidak olahraga lebih dari 2 tahun. Tapi kalau sudah biasa olahraga, hati-hati saat kamu merasa ototmu agak tegang setelah latihan. Jangan khawatir juga kalau kamu tidak merasa pegal. Itu bahkan pertanda bagus, yang artinya kamu semakin kuat. Jika kamu tidak serius melakukan sesuatu, hasilnya pasti tidak akan baik. Kalau kamu tidak antusias dengan latihanmu dan merasa itu membosankan, kemajuanmu mungkin akan lambat. Cara mengatasinya adalah pertimbangkan kembali program latihanmu dan fokuslah pada aktivitas yang lebih kamu sukai. Program yang kamu ikuti mungkin sangat bagus, tapi bisa aja kamu nggak suka. Misalnya, kamu mungkin nggak suka angkat beban, tapi kamu suka yoga. Yoga juga bisa memberi hasil yang bagus. Cobalah untuk mencari tahu apa yang benar-benar kamu suka. Dalam olahraga, gunakan prinsip sedikit lebih baik. Olahraga tidak boleh lebih dari 1 jam. Lakukanlah setengah jam, tapi intens. Olahraga yang lama dan melelahkan tak akan memberimu hasil mengejutkan yang mungkin akan diberikan olahraga singkat tapi sering. Fokus pada set dan pengulangan agar cepat membangun massa. Logikanya sederhana, sesi singkat membuat tubuh lebih cepat pulih. Jadi, kamu bisa olahraga lebih sering dan cepat mencapai target.
Tubuh kita 80% makanan dan 20% latihan yang kita lakukan. Mengganti makanan dengan suplemen akan membuatmu tidak fokus dan tidak optimal saat olahraga. Jadi, efektivitasnya akan berkurang drastis. Suplemen dirancang untuk menyempurnakan makananmu, bukan menggantinya. Suplemen bertujuan memperkaya produsen. Jadi, jangan tertipu ya. Saat berolahraga, ingat bahwa otot terpenting yang harus kamu latih adalah otak. Kamu bisa saja melatih semua otot lama di gym dan makan hidangan tepat, tapi kalau kamu tidak melatih otak, akan sulit untuk berhasil. Musik adalah alat sempurna sebagai motivasi. Pasti canggung rasanya melakukan squat, angkat beban, dan peregangan tanpa musik. Playlist dengan lagu yang pas bisa membuat olahraga makin seru. Mulailah dengan lagu semangat, dan akhiri dengan lagu menenangkan saat kamu mencapai bagian terakhir olahraga, yakni peregangan. Pijat adalah cara sempurna untuk membantu otot beristirahat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pijatan mengurangi peradangan otot setelah olahraga. Selain itu, otot tidak menjadi bugar saat olahraga, melainkan bobotnya akan naik dan menjadi kuat saat pulih. Jadi, perhatikan baik-baik proses ini. Ada cara enak untuk mengganti minuman olahraga. Penelitian terbaru menunjukkan meminum susu coklat rendah lemak biasa setelah olahraga efeknya sama seperti meminum minuman pemulih tenaga mahal. Susu coklat mengandung rasio karbohidrat dan protein yang cukup baik, membuatnya sama ampuhnya. Untuk meningkatkan produktivitas kardio, cobalah lakukan bersama teman. Kamu bisa cari teman bersepeda karena kamu akan melakukannya 2 kali lebih lama daripada saat sendiri. Kalau tidak ada, pergi saja ke gym bersama. Protein adalah bantuan utamamu untuk membentuk otot setelah olahraga. Makan sebelum tidur dengan makanan kaya kasein bisa menjadi ide bagus. Kasein adalah sejenis protein yang lama dicerna tubuh. Hal ini menjaga tingkat sintetis protein tetap tinggi sepanjang malam. Untuk mendapatkan kasein yang kamu butuhkan, makanlah Greek yogurt atau keju cottage sebelum tidur. Makan malam yang seperti sarapan ini disebut sarapan malam, dan itu juga membantumu tidur lebih mudah dan cepat. Makanlah 5 hari sehari, tapi dengan porsi lebih sedikit. Ada juga aturan bagus yang disebut aturan 1-2-3. Bagi piring menjadi 1 bagian lemak, 2 bagian protein, dan 3 bagian karbohidrat. Sebaiknya putuskan apakah kamu ingin menghilangkan lemak atau membesarkan otot sebelum mulai diet baru. Mustahil meraih semua itu bersamaan. Tambahkan latihan mobilitas saat pemanasan. Banyak orang memulai olahraga dengan latihan fleksibilitas, tapi mobilitas jauh lebih penting. Tambahkan squat dan latihan reach sebagai pemanasan. Lakukan squat dan lebarkan lutut sejauh mungkin. Mulai angkat satu lengan ke atas, sementara lengan dan tangan lain menekan lantai. Buat kedua lengan selurus mungkin. Jaga keseimbangan, wajah harus mengikuti tangan atas. Jika lutut mulai menekuk, halangi dengan siku. Slide lying twist adalah latihan lain yang bagus untuk orang yang ingin meningkatkan kemampuan mobilitas. Yang terpenting menyangkut olahraga adalah mendengarkan tubuhmu. Tubuhmu tahu apa yang dibutuhkannya. Kita berada di abad ke-19. Kala itu manusia kuat profesional menjadi superhero. Mereka bisa memutus rantai, membengkokkan ladam, melakukan push up 1 jari tanpa henti, dan memanggul beban yang beratnya melebihi bobot tubuh mereka. Iya, ini benar-benar terjadi. Kamu juga bisa kok melatih tubuhmu menjadi seperti mereka. Wuhuu! Oke, Kek, duduk dulu ya. Nanti encok loh. Biar aku aja. Mulai dengan pemanasan agar ototmu siap untuk melakukan olahraga gaya manusia kuat. Terlebih dulu, ambil koran pagi. Plusnya lagi, baca semuanya. Ya, Kek ya. Kemudian, pegang tiap lembarnya dengan masing-masing tangan. Lalu, remas membentuk bola. Kelihatan mudah kan? Nah, kamu akan melatih otot lengan bawahmu. Ingat ya, jangan pakai alat bantu. Angkat tanganmu dan jangan tekan ke tubuh. Lakukan selama 1 menit. Mulai perlahan, lalu percepat. Sebelum kita mulai, lakukan pemanasan lain, arm circle. Gerakan ini juga menggunakan 2 lembar koran. Pegang seperti di latihan pertama. Remas lembaran koran sambil memutar lengan. Setelah 10 detik, ganti arah. Seiring waktu, perbesar bentuk putarannya. Dan setelah 10 detik, ganti arah lagi. Lakukan selama 1 menit. Latihan ini sangat membantu kalau keseharianmu sering berlama-lama duduk. Bahu, lengan, dan punggung bagian atasmu akan lebih aktif.
Oke, pemanasannya cukup. Lanjut ke latihan utama kita. Manusia kuat tak begitu mengutamakan ukuran dada kok. Mereka banyak melatih daya cengkeramannya. Mereka juga sangat paham kalau daya cengkeraman mereka tidak kuat, beban tidak akan terangkat. Oke, kita mulai saja dengan latihan cengkeraman pertama. Angkat jari, ambil buku tebal, misalnya ensiklopedia. Taruh di meja, lalu angkat dengan jemarimu. Jangan gunakan telapak tangan atau menyandarkannya ke meja. Lakukan selama 30 detik. Siap menaikkan levelnya? Oke, gunakan telunjukmu saja untuk mengangkatnya setinggi mungkin. Jangan sertakan jempolmu loh. Kalau sudah, ganti dengan jari tengah. Dan lanjutkan sampai semua jarimu terlatih satu persatu, kecuali jempol. Kemudian, ganti tangan. Jempol tanganmu pasti merasa dianaktirikan tuh. Ganti ke latihan reverse finger lift. Gerakannya mirip kok, hanya saja telapak tanganmu menelungkup. Angkat bukumu dengan jempol. Lakukan selama 10 detik, lalu ganti jari sampai kelingking. Dengan melatih kelingking, kamu juga melatih jempol, sekaligus meningkatkan kekuatan cengkeramanmu loh. Memang kecil-kecil si cabai rawit ya. Jari kelingking punya kekuatan sebesar 50% dari kekuatan tangan. Kalau sudah, ganti tangan dan lanjut ke latihan berikutnya. Ambil sapu lantai untuk melakukan gerakan forearm broom extension. Kalau tak ada sapu, pakai skop juga bisa kok. Pegang sapu atau skop, kemudian jongkok. Pegang dalam posisi lurus, sejajar dengan lantai. Kalau terlalu sulit, pegang gagangnya agak ke tengah. Semakin panjang dan besar gagangnya, akan semakin sulit meluruskannya. Tahan di posisi ini selama 30 detik, lalu ganti tangan. Setelah menyempurnakan gerakan ini, kamu bisa lanjut ke level berikutnya. Taruh batu bata atau benda lain di ujung sapu. Pastikan berat dan ukurannya sama ya. Sekali lagi, pegang selama 1 menit dengan masing-masing tangan. Nah, saatnya melatih otot kakimu serta merangsang sirkulasinya. Heel and toe rise. Seperti namanya lah ya, latihan ini dimulai dengan mengangkat tumit dulu, kemudian jari kaki. Lakukan secara bergantian sebanyak 50 kali. Kalau kamu kesulitan menyeimbangkan tubuh, pegang kursi. Gerakan ini membantu melenturkan sendi kaki dan mengaktifkan pergelangan kaki. Latihan 1 menit sudah cukup kok. Sudah mulai capek ya? Oke, kamu boleh duduk atau berbaring. Latih pergelangan kaki kirimu dengan menggerakkannya membentuk lingkaran. Ingat, gunakan pergelangan kaki saja loh ya. Lakukan sebanyak 10 kali dalam satu arah. Kemudian ganti arah agar lebih seru. Kamu juga bisa loh menulis huruf di udara dengan jempol kakimu. Selanjutnya, ganti kaki. Lakukan masing-masing selama 1 menit. Kalau sudah, lanjut ke gerakan lain. Kamu perlu melatih bicep dan bahumu loh, walau tidak sedang melakukan program penambahan berat badan. Oke, ayo kita mulai dengan gerakan Body Resistant Bicep Curl. Berdiri tegak dengan kaki rapat. Taruh tangan kananmu di telapak tangan kiri. Lengan kirimu lurus di samping tubuh dan yang kanan menyilang. Tekuk siku kiri dan angkat tanganmu hingga bahu. Gunakan tangan kanan untuk menahan gerakan ini. Saat tangan kirimu bisa mencapai bahu, turunkan kembali ke posisi awal. Tangan kananmu akan menarik lagi tangan kirimu. Lakukan gerakan yang sama dengan berganti tangan. Yang kanan bergerak dan yang kiri menahannya. Lakukan masing-masing 5 repetisi tanpa dumbbell. Latihan berikutnya yaitu Body Resistant Shoulder Shrug yang terdiri dari 2 bagian. Terlebih dulu, pegang tanganmu seperti di latihan sebelumnya. Lalu taruh di punggung, tangan kanan lurus di samping badan dan tangan kiri menyilang. Angkat bahu kananmu sambil tarik ke bawah dengan tangan kiri. Lakukan 10 repetisi di masing-masing tangan. Untuk bagian keduanya, satukan kedua tangan di belakang, gerakan bahu ke depan dan tempelkan dagu ke dada. Kemudian, regangkan tulang belikat dan angkat kepalamu. Lakukan gerakan ini 15 kali. Berikutnya, napas dalam. Berdiri tegak dengan lutut lurus, angkat tangan dan dadamu. Ambil nafas sedalam-dalamnya secara perlahan melalui hidung. Setelah paru-parumu terisi penuh, tekuk lutut seperti squat. Buang nafas lagi tubuhmu turun. Taruh telapak tanganmu di lantai, lalu perlahan berdiri lagi. Lakukan gerakan ini sebanyak 15 kali. Sampai di latihan penutup kita, sisi bridge. Letakkan kakimu di permukaan yang lebih tinggi atau di lantai juga bisa. Miringkan tubuh ke kanan dan gunakan siku sebagai tumpuan. Tarik nafas dalam-dalam lalu buang sambil meregangkan perut. Angkat pinggulmu dari lantai dan naikkan pinggang hingga posisi plank samping.
Jangan tempelkan bahumu ke telinga ya. Tahan di posisi ini selama 3 detik. Lalu ganti sisi. Sekarang sisi kirimu ada di bawah. Lakukan masing-masing 12 kali. Latihan ini sangat efektif melatih otot pectoralis serta membuat dada lebih bidang dan dalam. Selain itu, bisa menyingkirkan lemak samping. Oke, latihan kali ini sudah selesai. Lemak di pinggang emang susah dihilangkan ya. Saatnya berolahraga. Coba latihan ini aja. Maksimal cuma berlangsung sampai 5 menit kok. Nomor 1, Russian Twist. Duduk di matras dengan lutut ditekuk dan kaki menapak di lantai. Condongkan torso ke belakang membentuk sudut 45 derajat dengan lantai. Ambil dumbbell, bukan anabul, lalu pegang dengan kedua tangan. Angkat kakimu dari lantai, silangkan pergelangannya dan seimbangkan punggungmu. Gerakkan torsomu ke samping kanan sambil menyentuhkan dumbbell ke lantai. Kemudian gerakkan torso ke kiri dan sentuhkan dumbbellnya ke lantai. Ulangi gerakan ini sebanyak 40 kali, 20 kali di masing-masing sisi. Kalau sudah, seimbangkan torsomu lalu angkat kakimu dari lantai. 2. Bicycle Crunch. Ambil posisi telentang dan lutut ditekuk. Paha tegak lurus dengan lantai dan betis juga lurus. Satukan kedua tanganmu di belakang kepala. Gini caranya. Regangkan perut, lalu angkat bahu dan punggungmu dari lantai. Sambil memutar torso, tempelkan siku kanan ke lutut kiri di atas perut. Luruskan kaki kananmu, tapi jangan sampai menyentuh lantai. Kemudian ganti posisi. Angkat kaki kanan dan turunkan kaki kiri. Untuk gerakan kali ini, tempelkan siku kiri ke lutut kanan. Lakukan 30 crunch dengan gerakan cepat. Jangan sampai tubuh atasmu menyentuh lantai ya. 3. Perenang. Ambil posisi tengkurap, luruskan kedua tangan ke depan dan usahakan saling sejajar. Buka kakimu selebar bahu. Angkat lengan kanan dan kaki kiri dari lantai, lalu tahan selama beberapa detik. Setelah itu, turunkan kembali ke lantai. Ulangi gerakan yang sama dengan lengan kiri dan kaki kanan. Lakukan 10 repetisi pada masing-masing sisi. 4. Wood Choppers. Berdiri tegak dan buka kakimu selebar bahu, kedua tangan memegang dumbbell. Tumpukan berat badan di kaki kiri. Gunakan kedua tangan untuk mengangkat beban ke bahu kiri. Lalu, gerakkan torso ke bawah menuju pinggul kanan seperti sedang menebang pohon besar. Seimbangkan lutut dan kakimu mengikuti gerakan. Angkat lagi dumbbellnya ke bahu kiri. Ulangi gerakan ini sebanyak 20 kali di sisi kiri, lalu ulangi lagi 20 kali di sisi kanan. 5. Side Plank Hip Lift. Ambil posisi plank samping dan letakkan siku kiri, pinggul, serta kaki kiri di lantai. Regangkan perut dan angkat bagian bawah tubuh dari lantai. Usahakan tetap luruskan tubuhmu. Tahan di posisi ini selama 2 detik, kemudian turunkan. Ulangi 15 kali di sisi kanan. Lalu lakukan 15 kali lagi di sisi kiri. 6. Squat samping. Berdiri tegak dan buka kedua kaki lebar-lebar, jemarinya mengarah keluar. Luruskan lenganmu ke depan setinggi bahu. Tekuk kaki kiri dan arahkan pinggulmu ke belakang. Tumpukan tubuhmu ke kaki kiri sampai pahamu sejajar dengan lantai. Kaki kanan lurus dan tumit menapak lantai. Luruskan kaki kiri, lalu kembali ke posisi semula. Kalau sudah, tekuk kaki kanan dan sedikit turunkan tubuhmu. Usahakan kaki kirimu lurus. Ulangi gerakan ini sebanyak 10 kali pada masing-masing sisi. Gerakan squat samping sebetulnya menekankan pengaktifan tubuh bagian bawah, tapi juga bisa melatih otot perut dan oblik, sehingga bisa merontokkan lemak pinggang. 7. Knee drop. Ambil bola latihan atau buat bola dari handuk tebal. Mulai dengan posisi telentang di atas matras. Tekuk lututmu dan tapakkan kedua kaki di lantai. Lalu taruh bola tadi di sela-sela lutut dan rentangkan lenganmu ke samping. Sambil menahan bola, rebahkan lututmu ke samping kanan hingga menyentuh lantai. Punggung bawah dan pinggulmu mulai meregang ya? Bagus dong!
Tahan di posisi itu selama beberapa detik, lalu regangkan perut dan gerakkan lututmu ke samping kiri. Lakukan 20 repetisi di masing-masing sisi. Ingat baik-baik nih, jangan terburu-buru dan jangan lakukan gerakan mendadak. Agar lebih efektif, lakukan gerakan ini secara rutin minimal 3 kali seminggu. Kalau tubuhmu sudah mulai terbiasa, ulangi semua setnya 3 kali berturut-turut. Pindah dari satu gerakan ke gerakan lain secara cepat. Selain itu, coba lakukan kardio selama setengah jam tiap 2 hari sekali. Nggak harus susah-susah kok, bisa dengan berjalan kaki setelah ngantor. Para peneliti dari Duke University di North Carolina meneliti lemak perut para pesertanya selama 8 bulan. Hasilnya menunjukkan mereka yang berjalan selama 30 menitan 6 kali dalam seminggu tidak mengalami masalah penambahan lemak perut selama penelitian tersebut. Bersepeda bisa menyingkirkan lemak pinggang secara efektif. Kalau nggak punya waktu untuk bersepeda di luar, pakai sepeda latihan juga bisa kok. Gerakkan badanmu ke kiri dan ke kanan selagi mengayuh agar otot oblikmu semakin terlatih. Kamu juga bisa mencoba hula hoop. Selain seru, latihan ini juga ampuh mempercantik penampilan pinggang. Putar musiknya dan goyangkan pinggulmu agar hula hoopnya bergerak mengitari pinggangmu. Saat otot oblikmu mulai meregang, lemak pinggang juga mulai terbakar. Ada juga nih tips lain yang lebih simpel dan seru, misalnya tidur lebih lama. Kurang tidur bisa menaikkan kadar kortisol. Hormon stres penting ini berfungsi sebagai sistem alarm bawaan di dalam tubuh. Kalau kortisolmu tinggi, berat badanmu juga bisa naik. Dalam studi yang diikuti oleh 1.000 peserta selama 5 tahun, para peneliti menemukan peserta yang tidur kurang dari 5 jam setiap malam punya lemak perut yang lebih banyak dari mereka yang tidur selama 7-8 jam. Redakan stres. Saat stres, tubuh juga melepaskan kortisol. Coba deh cari tahu penyebab stresmu. Ganti juga rutinitasmu agar kamu nggak terlalu sibuk. Kalau stresmu disebabkan oleh faktor luar yang nggak bisa kamu kendalikan, atasi dengan cara-cara yang sehat. Misalnya, dengan lari, yoga, meditasi, menggambar, atau menulis jurnal. Kamu masih bisa mengasup karbohidrat kok. Tapi sebaiknya beralih saja dari karbohidrat olahan ke karbohidrat kompleks. Daripada makan pasta, nasi putih, atau roti putih, sebaiknya pilih kacang-kacangan, ubi, nasi merah, dan oat. Karbohidrat kompleks lebih lama dicerna karena mengandung banyak serat. Makanya kamu akan tahan lapar sepanjang hari. Porsi makanmu akan berkurang. Hindari juga gula tambahan. Kalau tetap mengonsumsinya, kemungkinan besar kamu akan kelebihan lemak, terutama di area pinggang. Gula jenis ini terdapat pada permen, kue, soda, atau minuman olahraga. Pemanis seperti madu, sirup agave, sukrosa, dan sirup jagung juga mengandung fruktosa. Gula sederhana ini juga menghasilkan lemak perut. Gak semua lemak membahayakan tubuh kok, contohnya lemak baik. Alpukat, kacang, biji-bijian, minyak zaitun, dan ikan juga mengandung lemak. Malahan lemak baik bisa loh melangsingkan pinggang. Sebuah penelitian yang melibatkan 7.000 peserta menunjukkan orang yang menjalani diet tinggi lemak, minyak zaitun, dan ikan lebih bisa menurunkan berat badannya daripada mereka yang cuma menjalani diet rendah lemak. Penelitian lain mengungkapkan pemakan alpukat cenderung berbadan ramping dan punya sedikit lemak perut dibandingkan mereka yang bukan pemakan alpukat. Jaga pola makanmu ya, biar gula darahmu tetap stabil. Kalau gula darahmu naik, bobotmu juga akan naik. Untuk menyingkirkan lemak pinggang, biasakan makan dalam porsi kecil sebanyak beberapa kali dalam sehari. Usahakan makan di waktu yang sama. Hindari juga ngemil setelah jam 8 malam. Tipsnya simpel kan? Selamat mencoba. Oke, sip. Jalan di tempat dengan mengangkat lutut tinggi-tinggi bisa mengaktifkan otot inti dan semua otot kaki. Gerakan ini akan meningkatkan fleksibilitas, koordinasi, mobilitas pinggul, kekuatan otot flexor pinggul, dan meningkatkan detak jantung. Ambil posisi awal dengan membuka kaki selebar bahu. Angkat lutut kananmu ke dada, lalu turunkan. Lakukan gerakan yang sama dengan lutut kiri, kemudian lanjutkan dan percepat. Fokuskan gerakanmu ke otot perut bawah dan regangkan otot intimu. Nah, intinya selalu angkat lututmu hingga membentuk sudut 90 derajat dengan pinggul. Jangan lakukan kesalahan umum ini ya. Saat memiringkan torso, jangan terlalu condongkan ke depan atau ke belakang. Jangan hentakan kaki terlalu kuat. Selain itu, jangan ayunkan tanganmu terlalu lebar. Gerakan tanganmu secara alami saja,
seperti saat kamu jogging. Pemanasan selama semenit sudah cukup kok. Squat. Berdiri tegak dan buka kedua kaki sedikit lebar dari pinggul. Arahkan jemarinya agak keluar. Selama gerakan ini, tatap area yang sama pada dinding. Letakkan tangan di depan tubuhmu dan luruskan hingga sejajar dengan lantai. Jadikan ujung jemari kaki dan tumit sebagai tumpuan. Mulai dorong pinggulmu ke belakang. Tekuk lututmu sambil terus mendorong pinggul. Turunkan tubuhmu sampai sendi pinggulmu lebih rendah dari lutut. Kemudian, tarik nafas. Usahakan posisimu tetap lurus saat kamu menaikkan tubuh. Buang nafas dan regangkan bokongmu selagi tubuhmu kembali lurus. Kesalahan yang sering dilakukan dalam gerakan ini yaitu saat lututmu nggak sejajar dengan kaki. Jangan sampai lututmu saling menempel. Berikutnya, jumping jack. Berdiri tegak dan rapatkan kaki-kaki. Lengan di samping badan. Tekuk lututmu, lompat ke udara, lalu buka kakimu selebar pundak. Rentangkan lengan di atas kepala, lalu lompat lagi ke posisi awal. Kesalahan umumnya yaitu saat kedua tanganmu di sisi badan, kedua kakimu terbuka lebar, atau pose lain yang bikin ritmemu berantakan. Buat posturmu tetap lurus dan tegak. Kamu akan lebih gampang melakukan gerakan ini dengan memakai sepatu yang berkualitas bagus. Karena latihan yang high impact ini bisa memberi tekanan pada lutut dan kaki. 1 menit, mulai! Push up efektif membentuk bahu, otot tricep, dan pektoral. Ambil posisi plank dan taruh kedua tangan di bawah bahu, atau bisa juga sedikit lebih lebar. Telapak tangan menempel pada lantai. Luruskan lengan dan kakimu, tungkai rapat, dan punggung lurus. Regangkan otot perutmu, lalu tekuk lenganmu sambil turunkan badan, hingga dadamu hampir menyentuh lantai. Berhenti sebentar, lalu dorong tubuhmu ke atas. Kesalahan umumnya yaitu posisi kedua tangan terlalu ke depan, atau otot inti dan perutmu nggak kamu gunakan dengan baik, sehingga bisa membuat tekanan pada sejumlah otot lain. Dan parahnya lagi, pada sendimu. Selain itu, siku mengarah ke samping, sehingga pundakmu bisa sakit. Dan terakhir, pinggulmu terlalu rendah. Gunakan otot perutmu untuk menstabilkan seluruh tubuh serta sejajarkan pinggulmu dengan pundak. Jika variasi dasar terlalu berat untukmu, gunakan lutut daripada jari kakimu. Reverse lunge, mengaktifkan bokong, paha, dan betis. Ngapain ada sapi segala? Mau ikutan olahraga? Oke, mulai dengan berdiri tegak dan taruh kedua tangan di pinggang. Lalu, taruh kaki kirimu jauh di belakang kaki kanan. Turunkan pinggulmu sehingga kaki kananmu sejajar dengan lantai. Tekuk lutut kananmu hingga membentuk sudut 90 derajat. Kemudian, kembali ke posisi awal dengan menekan tumit kananmu ke lantai. Sekarang, ganti kaki. Kesalahan umumnya yaitu lutut yang di belakang kurang menekuk, sehingga otot fleksor pinggul jadi tertekan. Ambil langkah yang lebar agar tubuhmu tetap seimbang. Jangan miringkan badan terlalu ke belakang. Regangkan otot inti dan kencangkan perutmu agar tubuhmu tetap lurus. Mountain climber sangat cocok dilakukan untuk memperkuat otot inti. Iya beneran. Ambil posisi push up dan buka kedua tangan selebar bahu. Pastikan berat badanmu tersebar merata di antara jemari kaki dan tanganmu. Dekatkan lutut kananmu ke siku kanan. Kalau perlu, tempelkan ya. Lalu kembalikan ke posisi semula. Lakukan gerakan yang sama dengan kaki kiri. Kalau sudah, atur iramanya sampai kamu berkeringat. Kesalahan umumnya yaitu pinggul terlalu rendah, sehingga punggungmu bisa sakit dan tulang belakangmu akan tegang. Jangan cuma menumpukan berat badanmu pada satu sisi saja. Setelah salah satu kakimu terangkat, pinggul harus tetap lurus dan tubuhmu harus stabil. Jangan pantulkan jemari kakimu. Nanti otot intimu gak akan ikut aktif dan tubuhmu jadi gak stabil. Bicycle crunch adalah variasi sedang dari crunch dasar yang melibatkan otot oblik dan otot perut. Ambil posisi telentang, tekuk kedua lutut, dan buka telapak kaki selebar pinggul. Taruh tanganmu di bawah kepala dengan menyatukan jemarinya. Pastikan sikumu terbuka lebar dan mengarah keluar. Angkat kakimu hingga membentuk sudut 90 derajat, kemudian tahan di posisi ini. Angkat torsomu sedikit, tapi hati-hati, jangan sampai lehermu ketarik.
Lalu kembali ke posisi semula. Hembuskan nafas sambil gerakan torsomu, mulai dengan menempelkan siku kanan dan lutut kiri ya. Nah, fokus dari gerakan ini yaitu kekuatanmu harus berasal dari tulang rusuk, bukan sikumu. Tahan di posisi ini selama 1-2 detik, lalu tarik nafas dan kembali ke posisi normal. Lakukan gerakan yang sama pada siku kiri dan lutut kanan. Nah, itu baru 1 repetisi. Kesalahan umum dari gerakan ini yaitu lehermu ikut ketarik saat siku dan lututmu menempel. Lepaskan jemarimu agar kamu nggak mendorong kepalamu. Regangkan otot intimu aja ya, tapi jangan gerakan pinggul atau lehermu. Usahakan bahu tetap rileks dan punggung bawah tetap menempel di lantai. Pelan-pelan aja saat kamu melakukan latihan ini, agar sejumlah otot perut tetap ikut berkontraksi. Kendalikan gerakanmu, tetap santuy saja, gak perlu buru-buru kok. Butt kick. Latihan ini mengaktifkan sistem kardiovaskuler, memperkuat otot, dan meningkatkan daya tahan tubuhmu. Buka kedua kaki selebar pinggul. Lengan ada di samping badan. Lalu tempelkan tumit kirimu ke bokong. Kemudian kembalikan tungkai kirimu ke posisi semula. Lakukan gerakan yang sama pada kaki kanan. Ulangi beberapa kali dan naikkan kecepatannya seperti kamu sedang lari di tempat. Latihan ini sangat cocok digunakan untuk membentuk bagian bawah tubuhmu, tapi kamu juga bisa memakainya untuk melatih tubuh atasmu dengan menekuk lenganmu di depan dada. Saat tumit kananmu menempel ke bokong, tekuk lengan kirimu di depan dada hingga membentuk sudut 90 derajat. Kesalahan umum dari gerakan ini yaitu saat otot intimu nggak ikut aktif. Kamu akan kehilangan keseimbangan, atau malah tubuhmu nggak akan lurus. Jadi, tetap regangkan tubuh bagian atasmu ya. Jangan daratkan tumitmu setelah kamu mengangkat kaki, tapi tempelkan telapak kakimu. Nah, ini dia latihan paling mantul, dan salah satu yang paling menantang dari daftar kita kali ini. Burpee. Latihan ini terdiri dari 2 bagian push-up dengan lompatan di udara. Fungsinya bisa membakar kalori dan mengaktifkan otot di tubuh bagian bawah dan atas yang meliputi kaki, pinggul, bokong, perut, lengan, bahu, dan dada. Masih ada yang ketinggalan? Telinga? Ya, nggak mungkin lah. Ambil posisi squat dengan punggung lurus, lutut tertekuk, dan kaki selebar bahu. Letakkan tanganmu di lantai agar berada di sela-sela kakimu. Jadikan tangan sebagai tumpuan. Sekarang, mundurkan kakimu ke belakang sehingga kamu dalam posisi push-up. Punggung dalam posisi lurus. Lakukan 1 kali push-up, lalu hentakkan kakimu kembali ke posisi awal. Bangun dari squat, berdiri tegak, dan angkat tanganmu. Lompat dan kembali ke posisi awal setelah mendarat. Lalu, ulangi gerakannya. Kesalahan umumnya yaitu kamu mendarat dengan tumitmu. Karena latihan ini melibatkan lompatan, pastikan jangan tekan lutut dan pergelangan kakimu terlalu keras saat mendarat. Lakukan perlahan saja dengan telapak kakimu agar otot betismu bisa meredam tekanannya. Kalau kamu menyusun ulang latihan ini, memasukkan burpee di urutan terakhir ya. Latihan ini berat dilakukan dan kamu harus melakukan pemanasan dulu. Jangan biarkan pinggulmu terlalu turun karena harus sejajar lurus dengan torso dan lutut. Untuk menghindarinya, kencangkan otot bokong dan perutmu. Lakukan variasi yang lebih mudah jika kamu nggak bisa melakukan yang biasa. Lakukan lebih lambat dan tanpa push up. Wow, melihat video ini bikin aku capek deh. Istirahat dulu ya. Kita mulai dengan latihan termudah sekaligus tersulit, plank. Siapkan dulu stopwatchmu, lalu ambil posisi telungkup di lantai. Jadikan siku dan ujung jari kakimu sebagai tumpuan tubuh. Usahakan kepala sampai tumit tetap lurus. Kalau kamu masih pemula, lakukan selama 30 detik. Lalu, tingkatkan durasinya secara perlahan. Jangan lakukan kesalahan utama di latihan ini dengan mengangkat pinggul terlalu tinggi, ya. Bisa-bisa, otot abdomenmu malah akan berhenti berfungsi. Jadi, selalu luruskan tubuhmu, oke? Plank walk. Mulai dari posisi rebahan. Tumpukan berat badan di kedua lengan. Buka lenganmu selebar bahu. Gerakan lengan kanan dan kaki kanan secara bersamaan. Lalu ikuti kaki kiri, lengan kiri, dan torsomu.
Lakukan gerakan ini beberapa kali ke sisi kanan, kemudian ke sisi kiri. Tentukan sendiri jumlah repetisinya sesuai kemampuanmu. Yang terpenting, ototmu tetap berkontraksi dalam waktu yang lama. Bird Dog Crunch. Taruh kedua tangan dan lutut di lantai. Tekuk lengan kirimu di dekat dada, lalu luruskan ke depan. Kalau sudah, luruskan kaki kanan ke belakang. Sejajarkan pinggulmu dengan lantai dan usahakan tetap ada di posisinya. Lalu, tekuk kaki kanan dan gerakan menuju otot inti. Tempelkan siku kiri dengan lutut kanan di bawah dada. Ulangi gerakan ini sebanyak yang kamu bisa. Lalu ganti sisi dengan lengan kanan dan kaki kiri. Selanjutnya, plank dengan menggerakkan tulang belakang. Mulai dari posisi plank tinggi dan taruh kedua tangan di lantai. Satukan kedua tumit, kemudian jadikan tangan kananmu sebagai tumpuan berat badan. Angkat tangan kiri dari lantai sambil menggerakkan torsomu. Saat tangan kirimu lurus ke atas, gerakan torsomu ke samping. Tubuh tetap lurus dan jangan turunkan pinggulmu. Lalu kembali ke posisi awal. Ulangi gerakan ini beberapa kali dengan satu tangan, lalu ganti sisi. Lakukan gerakan plank, bird dog crunch, dan plank walk tanpa henti. Setelah istirahat selama 1 menit, mulailah set latihan berikutnya. Makin lama ototmu berkontraksi, kerusakan mikro yang ditimbulkan juga makin banyak. Tapi setelah pulih, massa ototmu akan bertambah. Plank ke downward dog tap. Mulai dari posisi plank tinggi, pindahkan berat badanmu ke belakang hingga pinggulmu terangkat ke posisi dog. Lalu, tempelkan tangan kirimu di tungkai kanan, kembali ke posisi plank tinggi. Lalu, ulangi gerakan ini menggunakan tangan kanan dan tungkai kiri. Setel timermu dan ulangi gerakan ini selama 1 menit. Kalau sudah mulai terbiasa, kamu bisa memperlama durasinya. Telentang untuk lakukan gerakan leg lift. Letakkan kedua lengan di samping badan dan satukan tumit. Karena menitik beratkan pada kecepatan, lakukan latihan ini pelan-pelan aja ya. Angkat kakimu secara perlahan hingga tumitmu lurus menghadap ke atas. Kemudian, turunkan kembali kedua kakimu. Agar lebih efisien, jangan tempelkan tumitmu ke lantai. Biarkan kakimu menggantung beberapa sentimeter di udara. Lalu, angkat lagi. Plank jack. Latihan kardio ini sangat pas dilakukan untuk melatih otot abdomen. Mulai dari posisi plank tinggi dan satukan kedua tumit. Lompat sedikit sambil buka kedua kaki lebih lebar dari bahu. Kemudian, lompat lagi dan kembali ke posisi awal. Lakukan latihan ini selama 30 detik. Kalau kamu sudah cukup terlatih, setel timermu selama 1 menit, 1,5 menit, 2 menit, dan seterusnya. Down dog abs. Mulai dari posisi dog head down, angkat kaki kanan, lalu luruskan hingga kedua kakimu membentuk sudut 90 derajat. Turunkan lagi, lalu tekuk hingga lututnya menempel ke siku kiri. Kembali ke posisi awal. Sekali lagi, turunkan kaki kanan, tapi kali ini tempelkan ke siku kanan. Ulangi gerakan ini sebanyak yang kamu bisa. Kalau sudah, lakukan gerakan ini dengan kaki kiri agar otot intimu tetap terkontrol. Jangan gerakan punggungmu dan tetap sejajarkan dengan lantai. Core roll up. Mulai dari posisi terlentang dan luruskan kedua lengan di atas kepala. Telapaknya menghadap ke atas. Kemudian, angkat kedua lengan dan bahu. Kalau sudah dalam posisi duduk, luruskan tanganmu ke depan. Lalu, sentuh jemari kaki dengan kedua tangan. Kembali ke posisi awal secara perlahan. Nah, itu baru 1 repetisi. Lakukan sebanyak 20 repetisi, lalu tambahkan 5 kali di setiap set. Latihan ini bisa menguatkan otot abdomen serta melenturkan punggung dan kaki. Agar hasilnya optimal, luruskan kakimu dalam posisi yang lebih rendah. Bicycle crunch. Mulai dari posisi telentang dan tekuk kedua kaki hingga membentuk sudut siku-siku. Lututmu menghadap ke atas. Taruh tanganmu di belakang kepala dan angkat bahumu sedikit. Kemudian, tempelkan siku kanan ke lutut kiri. Kembali ke posisi awal, lalu ulangi gerakannya dengan siku kiri dan lutut kanan. Pelan-pelan aja, biar otot abdomenmu tetap aktif. Grab to touch.
Duduk sambil tempelkan telapak kaki dan tanganmu ke lantai. Kedua lengan di belakang, angkat pinggulmu secara perlahan dan luruskan kaki kananmu. Sementara itu, sentuh jemari kaki kanan dengan tangan kirimu. Kalau sudah, kembali ke posisi awal. Ulangi semampumu, lalu ganti sisi. Gerakan ini bisa menguatkan otot pinggul dan intimu. Scissor switch. Ambil posisi telentang dan angkat bahumu sedikit. Luruskan kedua lengan dengan kakimu. Tumit agak terangkat dari lantai. Lalu, luruskan kaki kiri dan tangan kiri ke atas. Usahakan kaki kananmu sejajar dengan lantai. Kembali ke posisi awal, lalu ganti sisi. Sebaiknya, setel timermu selama 1 menit dan lanjutkan ke gerakan berikutnya. Berdiri tegak, telungkupkan kedua tangan di depan dada dan tempelkan tumit kanan ke lutut kiri. Kemudian, bungkukkan badan dan luruskan tanganmu ke depan. Sementara itu, luruskan kaki kanan ke belakang. Tubuhmu akan membentuk huruf T. Tahan di posisi ini selama 1 detik, lalu kembali ke posisi awal. Nggak usah terburu-buru agar kamu tetap bisa menjaga keseimbangan. Lakukan 1 set dengan 1 kaki, lalu ganti kaki di set berikutnya. Boat pose. Duduk di lantai dengan kaki lurus ke bawah. Angkat kedua kaki hingga betismu sejajar dengan lantai. Luruskan kedua tangan ke depan. Bungkukkan punggungmu hingga perut dan lutut membentuk sudut 90 derajat. Tahan di posisi ini selama mungkin, dari 30 detik, kemudian tingkatkan durasinya sedikit demi sedikit. Agar gerakannya lebih sulit, kamu juga bisa meluruskan kakimu. Yang penting, selalu jaga keseimbanganmu ya. Pilates 100. Ambil posisi telentang dan naikkan kedua kaki hingga membentuk sudut 45 derajat. Angkat kepala dan tanganmu. Telapaknya menghadap ke bawah. Ayunkan kedua tangan ke atas dan ke bawah. Gerakan ini menitik beratkan pernafasan. Ayunkan 5 kali sambil menarik nafas dalam-dalam. Lalu ayunkan lagi 5 kali sambil menghembuskannya. Dalam 1 set, kamu perlu menarik dan menghembuskan nafas sebanyak 100 kali sambil menahan posisi. Jangan bernafas terlalu cepat ya, agar oksigennya nggak bikin kamu pusing. Lanjut ke latihan klasik yang paling mantul, crunches. Agar lebih efektif, gunakan dumbbell kecil juga. Nggak punya dumbbell? Ya udah, pakai botol air juga bisa kok. Ambil posisi telentang dan telapak kaki menempel ke lantai. Pasang dumbbell kecil di atas tungkaimu dan pegang dumbbell satunya dengan kedua tangan di dekat leher. Kemudian, lakukan crunches. Mulai dengan 20 repetisi, lalu tambahkan 5 repetisi di tiap set. Taruh dumbbellnya, lalu tekuk kedua kakimu. Satukan tangan di belakang kepala. Lakukan latihan ini dengan 2 langkah. Pertama, angkat bahu dan torsomu untuk meregangkan otot abdomen. Kemudian, turunkan lagi. Naikkan lagi torsomu sampai kamu duduk. Lalu kembali ke posisi awal. Ini baru 1 repetisi. Ulangi gerakannya sebanyak yang kamu bisa. Abdomen atas dan bawah yang bergerak secara bergantian akan membuatnya berkontraksi dalam waktu lama. Hingga akhir set, kamu juga akan merasakan sensasi terbakar. Tenang aja, ini wajar kok. Memang seharusnya begitu. Ambil posisi rebahan dengan kaki ditekuk dan telapaknya menempel di lantai. Kedua tangan di pinggang. Angkat torsomu hingga membentuk sudut 45 derajat dengan lantai. Lalu gerakan torso ke kiri dan luruskan tangan kananmu ke arah yang sama. Kembali ke posisi netral. Selanjutnya, gerakan torso ke kanan dan luruskan tangan kirimu. Kamu bisa melakukannya secara perlahan maupun cepat, asalkan posisi punggungmu sudah benar. Pilih 6 latihan dari daftar ini, lalu pasangkan sebanyak 3 kali. Setelah 2 kali latihan, kamu bisa istirahat selama 1 menit. Kemudian, kamu bisa lanjut ke latihan berikutnya. Kalau kamu masih kuat setelah berlatih sebanyak 1 putaran penuh, ulangi 1 kali lagi. Lakukan latihan ini 3 atau 4 kali seminggu dengan variasi gerakan. Olahraga pagi akan memberimu energi untuk sepanjang hari, atau setidaknya sampai makan siang. Jadi, apa salahnya kalau bisa sekalian membakar lemak? Waktu yang dibutuhkan hanya 10 menit. Jadi, mari mulai. Bicycle.
Untuk latihan ini, kamu tidak perlu bangun dari kasur. Dalam posisi terlentang, angkat lututmu ke dada, lalu luruskan satu kaki pada sudut 45 derajat di atas kasur. Kemudian tarik lagi kaki itu sambil meluruskan kaki satunya. Ulangi sampai kamu kesulitan mempertahankan sudutnya. Kamu juga bisa memperberat latihan ini dengan melakukan crunch bicycle. Letakkan tanganmu di belakang kepala dan sambil mengangkat kaki ke udara, putar tubuh bagian atasmu dan bawa sikumu ke lutut yang berlawanan menuju dada. Lanjutkan ini sampai kamu tidak kuat melakukannya lagi. Setelah selesai, bumbui dengan sedikit menyilang. Angkat kedua kaki lurus di sudut sekitar 45 derajat. Letakkan lengan di sisi tubuh atau di bawah punggung bagian bawah untuk menopang. Dan mulai gerakan kakimu bergantian dalam gerakan menyilang. Pertama, taruh pergelangan kaki kanan di atas yang kiri. Lalu ganti. Lakukan semua itu tanpa jeda. Russian Twist. Masih dari atas kasur, duduklah dengan lutut ditekuk dan kaki berpijak kuat di kasur. Condongkan tubuh bagian atas ke belakang pada sudut 45 derajat dan putar tubuh ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Kamu bisa mempercepatnya, tapi jangan membuat gerakan tiba-tiba atau otot dan punggung bagian bawahmu bisa rusak. Untuk teknik yang lebih sulit, duduklah dalam posisi yang sama dan angkat kaki sedikit dari kasur. Kemudian putar tubuh bagian atas dengan kaki tetap di posisi seperti itu dan jangan menyentuh kasur. Jumping jack. Oke, sekarang waktunya bangun. Berdiri tegak dengan kaki saling berdekatan dan lengan di sisi tubuh. Kemudian, dalam satu gerakan mengalir, lompat, buka kaki selebar bahu, dan angkat lengan di atas kepala. Tanpa berhenti, lompat lagi dan kembali ke posisi awal. Teruslah melompat dengan penuh semangat dan tanpa jeda sampai jantungmu terasa berdebar kencang. Lompat sisi ke sisi. Setelah istirahat sebentar, mari kita lanjut. Masih dalam posisi berdiri untuk awal jumping jack dan tanpa mengubah postur tubuh. Lompat dengan kedua kaki ke kiri, lalu tanpa jeda, lompat kembali ke kanan. Jaga keseimbangan dan terus melompat ke samping sampai kamu terengah-engah. Jantungmu seharusnya berdebar lagi sekarang. Dan kamu mungkin lebih segar daripada sebelumnya. Bersantailah selama setengah menit, lalu kita akan membahas pembakar lemak yang sebenarnya di daftar ini. Squat jump. Berdiri tegak dengan kaki terbuka selebar bahu. Angkat lengan ke depan dan lakukan squat tanpa mengangkat tumit dari lantai. Sentuh lantai dengan tangan dan dorong dirimu untuk melompat sambil mengangkat tangan di atas kepala. Saat mendarat, lakukan squat lagi. Latihan ini sangat ampuh untuk membakar kalori dan melatih betis, pinggul, dan bokongmu. Kamu juga bisa meningkatkan kesulitannya dengan mengubah squat jump menjadi burpee. Untuk melakukannya, saat di posisi squat, jangan cuma menyentuh lantai, tapi tahan juga berat badanmu dengan tangan dan tendang kakimu ke posisi push up. Lalu, dengan satu gerakan, bawa kakimu kembali ke posisi squat, lalu lompat. Dengan burpee ini, kamu juga akan melatih otot inti, perut, dan bahkan lengan. Latihan yang lumayan menyeluruh. Dan aku punya satu latihan lagi untukmu, yaitu plank. Plank biasa adalah gerakan yang simpel, namun juga sulit. Ambil posisi push up dengan tangan menopang tubuh bagian atas dan membentuk garis vertikal dengan bahu, sementara tubuh bagian bawahmu bertumpu pada jari kaki. Seluruh tubuhmu harus lurus, tanpa tonjolan atau lekukan. Jadi, pastikan perut dan bokongmu selalu kencang. Pertahankan posisi ini selama 30 detik untuk mula-mula, hingga kamu cukup merasakan efeknya. Kamu juga bisa melakukannya beberapa kali sepanjang hari, karena latihan ini membantu mengencangkan otot dan memberimu suntikan energi yang cukup untuk waktu singkat. Mari kita naikkan levelnya sedikit dengan plank siku. Posisinya sama, hanya saja kamu menopang tubuh pada lengan bawah, bukan tangan. Ini mungkin tampak lebih mudah karena lebih banyak titik penyangga, tapi kamu akan merasakan ketegangan di otot dada jauh lebih baik setelahnya.
Dan terakhir, level plank yang paling sulit, plank bergerak. Alih-alih hanya diam, ambil posisi plank biasa dan perlahan-lahan beralih ke posisi plank siku. Satu persatu lengan bergantian. Lalu kembali ke posisi plank biasa dengan cara yang sama. Satu lengan dulu, lalu yang satunya. Latihan ini lebih baik daripada push up karena tidak terlalu melelahkan dan tidak akan membuat ototmu membesar. Tapi kamu tetap merasakan tubuhmu terlatih sambil membakar lemak membandel. Tapi kalau kamu masih belum puas dengan gerakan plank ini, kamu bisa melakukan plank jack. Ini seperti jumping jack versi plank. Tetap dalam posisi biasa atau posisi siku. Lalu lompatkan kakimu ke samping, selebar bahu. Lalu, tanpa jeda, pertemukan kembali di tengah. Teruskan sampai kamu lelah. Baik, sculptingnya sudah cukup. Mari lakukan peregangan. Bridge. Ini latihan klasik yang menyasar bokong dan hamstringmu. Mari kita mulai dengan versi yang lebih mudah. Berbaring di lantai, bukan di kasur, kecuali kamu tidur di atas lempengan batu. Kaki ditekuk di bagian lutut dan telapak kaki memijak tanah, lalu lengan di sisi tubuh. Kamu juga bisa meletakkan telapak tangan di bawah punggung bagian bawah untuk menopang lebih baik. Kemudian, angkat pinggulmu dari lantai hingga membentuk garis lurus dengan bahu. Tetap dalam posisi itu selama 3 detik dan turun kembali. Ulangi sampai ketegangannya meningkat, tapi tidak menyakitkan. Versi bridge yang lebih sulit akan meregangkan seluruh tubuhmu. Berbaringlah di lantai dengan lutut ditekuk. Letakkan telapak tangan di samping kepala dan jari-jari menghadap kaki. Sekarang, perlahan angkat seluruh tubuhmu dari lantai dengan tangan dan kaki. Idealnya, tubuhmu harus membentuk lengkungan yang hampir sempurna, tapi bisa agak sulit jika kamu masih pemula. Jadi, cukup angkat dirimu semampu yang kamu bisa sampai ketegangan ototmu terasa. Kemudian, kembali berbaring dan ulangi beberapa kali. V-up. Yang ini adalah selingan setelah peregangan ke belakang tadi. Berbaringlah di lantai. Yap, masih di posisi rebahan. Dengan kaki lurus dan lengan terentang sejajar lantai di atas kepala. Sekarang, buang napas perlahan, lalu angkat kedua kaki dan lengan ke atas sampai jari tangan dan kaki hampir bertemu di atas batang tubuh. Pastikan perutmu bekerja, bukan punggung bawahmu. Jika kamu merasakan terlalu banyak ketegangan di perut, berarti gerakanmu ada yang salah. Untuk latihan yang lebih intens, coba V-up silang. Gerakannya hampir sama, tapi alih-alih mengangkat kedua lengan dan kaki sekaligus, kamu hanya mengangkat anggota tubuh berlawanan. Pertama, kaki kanan dan lengan kiri, pertemukan di tengah. Lalu kaki kiri dan lengan kanan, semuanya tanpa jeda. Angkat kaki lateral. Saatnya melakukan latihan yang mudah dan menenangkan untuk pendinginan. Mau bagaimanapun, hari yang panjang menantimu. Berbaring dengan posisi miring dan sangga dirimu dengan lengan bawah. Rentangkan kaki dengan salah satu kaki menindih yang lain. Sekarang, angkat kaki yang lurus di bagian atas sampai kamu merasakan ketegangan di paha bagian dalam dan pertahankan pada titik tertinggi selama 1 detik. Kemudian turunkan kembali dan ulangi. Setelah 10 atau 15 repetisi, pindah ke sisi lain dan lakukan dengan kaki satunya. Superman. Oke, ini yang terakhir. Berbaring tengkurap dengan lengan dan kaki terentang membentuk garis lurus. Sekarang, angkat kedua lengan dan kakimu dari lantai. Seimbangkan pada perut. Kamu akan merasakan seluruh tubuh menegang. Dan jangan lupa mengangkat kepalamu untuk melihat ke depan. Dengan begini, lehermu akan berolahraga juga. Baiklah, kamu berhasil. Waktunya terbang jauh dan menyelamatkan dunia. Kalau kamu mau nelpon orang di Amerika tapi pengennya nggak diangkat, coba deh pas malam Super Bowl. Lebih dari 100 juta orang nonton final olahraga favorit Amerika ini yang jadi acara TV paling banyak ditonton. Football Amerika dimainkan menggunakan tangan meskipun namanya football karena dikembangkan dari 2 olahraga, rugby dan sepak bola yang juga disebut football di Eropa. Sebelum ada perubahan aturan yang besar, mereka juga main menggunakan tangan dan kaki.
Pertandingan kejuaraan NFL tahun 1958 adalah pertandingan kejuaraan NFL yang pertama dan sejauh ini satu-satunya yang berakhir di babak tambahan. Malam itu Baltimore Colts melawan New York Giants, stadion dipenuhi 68.000 penggemar dan ratusan ribu orang menontonnya di NBC. Ada kalanya penonton liar banget sampai kabel NBC yang menyiarkan pertandingan itu terputus. Pertandingannya sebentar lagi selesai, jadi mereka cepat-cepat bertindak. Sebelum itu New York Times pernah nanya rencana cadangan sama produsernya dan dia menjawab sambil tertawa. Mereka mungkin harus mengutus orang ke lapangan untuk nunda pertandingan. Dan mereka beneran ngelakuin itu. Mereka mengutus manajer bisnis mereka untuk lari ke lapangan setelah istirahat. Dia dikejar penjaga dan dikira penggemar yang nekat. Begitulah NBC menyelamatkan tayangan dengan cuma kehilangan babak pertama dari babak tambahan. Nggak kebayang football Amerika tanpa dempetan? Yap, waktu mereka ngumpul di lingkaran tertutup untuk ngomongin strategi, saling nyemangatin atau merayakan. Tapi hal itu baru populer di tahun 1890-an berkat Paul Hubbard, quarterback Gallaudet yang mengalami gangguan pendengaran. Dia nggak mau tim lain membaca isyarat tangannya, jadi dia ngumpulin teman-temannya di lingkaran tertutup biar nggak bocor. Stanford Cardinal dan California Golden Bears tahun 1982 bersejarah karena the play yang terjadi di detik-detik terakhir. Stanford memimpin 20, California Golden Bears 19, dan waktu tinggal 4 detik lagi. Emang mepet, tapi itu cukup untuk Golden Bears membalikkan keadaan. Mereka melakukan 5 operan ke belakang dan bam! Touchdown terakhir. Mereka menang 25-20. Gak seperti bola football pertandingan profesional, bola yang digunakan di pertandingan antar kampus punya garis putih di ujungnya biar kelihatan pas pertandingan malam. Wilson, perusahaan alat olahraga terkenal, jadi penyedia eksklusif bola football untuk pertandingan NFL sejak tahun 1941. Sekarang mereka memproduksi 4.000 bola football setiap hari. Pertandingan football Amerika pertama dalam sejarah adalah Rutgers melawan Princeton. Pertandingan itu populer di antara mahasiswa, tapi berubah menjadi olahraga kasar. Bahkan olahraga ini pernah dilarang di tempat umum. Walter Camp, pemain rugby terkenal, menjadi kapten tim Yale Football dan menyelamatkannya. Dia mengubah aturan pertandingan dan membuatnya lebih seperti football Amerika sekarang. Garis 20 yard sampai end zone dikenal sebagai red zone. Dinamai red karena itu warna peringatan untuk pertahanan. Begitu penyerang mencapai zona ini, mereka ada di posisi terbaik untuk mencetak skor. Pertandingan ini disebut juga gridiron football. Gak ada cerita lucunya sih, alasannya cuma karena lapangannya mirip pemanggang. Kayaknya hampir mustahil 2 orang yang bersaudara melatih tim NFL yang main di Super Bowl. Tapi itu terjadi tahun 2013. Jim Harbaugh dan John Harbaugh melatih San Francisco 49ers dan Baltimore Ravens. Mereka bahkan berlawanan di pertandingan besar. Orang tua mereka menonton pertandingan itu di Superdome. John, sang kakak menang. Mereka salaman sebentar setelah pertandingan, tapi nggak ngobrol selama berminggu-minggu setelah itu. Mereka bilang pertandingan itu berat banget untuk mereka. Dulu ada National Football League dan American Football League. Masing-masing punya juara sendiri, tapi 2 liga ini bergabung di tahun 1970. Mereka harus menentukan struktur baru, tapi nggak mencapai mufakat. Terus diberesinya gimana? Mereka masukin 5 pilihan ke dalam vas dan mengambilnya secara acak. Pemilik Kansas City Chiefs, Lamar Hunt, mencetuskan nama Super Bowl karena terinspirasi mainan seharga 98 sen. Istrinya menemukan mainan itu di toko mainan di Dallas, Texas, dan ngasih tahu Lamar tentang bola mini yang bisa memantul ke atas rumah kecil. Gak semua orang suka, bahkan ada yang mencetuskan nama lain, tapi nama dari mainan itulah yang menang. Super Bowl pertama diselenggarakan tanggal 15 Januari 1967. Tiketnya cuma $12 dibandingkan $100.000 untuk ruang VIP sekarang. Tapi masih ada banyak kursi kosong di Los Angeles Memorial Coliseum, lokasi diadakannya pertandingan itu. Mereka memilih lokasi itu cuma 6 minggu sebelum kick-off. Sekarang lokasinya udah diketahui 3 tahun sebelum pertandingan aslinya. Sejak Super Bowl kelima, mereka menggunakan angka Romawi untuk nunjukin pertandingan.
Hal ini membantu menghindari kebingungan, misalnya Super Bowl 2023 diadakan di awal tahun, tapi kebanyakan musim dimainkan di tahun 2022. Pengecualiannya cuma Super Bowl 50. Menurut NFL, nama Super Bowl L bisa bikin penjualan tiket turun. Artis-artis yang tampil di pertunjukan turun minum Super Bowl gak pernah dibayar loh. Tampil di waktu puncak, bikin artis itu meraup banyak uang karena penjualan album mereka selalu melambung setelah pertandingan. Tapi mereka emang dapat uang untuk menyiapkan acara itu, jumlahnya bisa lebih dari 10 juta dolar atau 150-an miliar. Jadi lumayan juga ya. Masing-masing tim Super Bowl mendapat 108 bola, 54 untuk latihan, dan 54 lagi digunakan selama pertandingan. Jeda paruh waktu pertandingan NFL biasa adalah 12-15 menit, tapi jeda paruh waktu di Super Bowl 20-30 menit tergantung penampilan artis. Koin yang mereka lempar di pertandingan ke-44 untuk menentukan tim mana yang memulai kick-off sudah menghabiskan 11 hari di pesawat antariksa NASA yang mengorbit bumi. Untuk mastiin pertandingan selalu adil, harus ada 7 official dengan tugas berbeda di lapangan. Kamu bisa mengenalinya dengan baju garis-garis hitam putih mereka. Wasit utama adalah posisi tertinggi dan punya tanggung jawab terbesar. Lalu ada wasit kedua, wasit belakang, kepala hakim garis, wasit samping, hakim garis, dan wasit lapangan. Miami paling sering menjadi tuan rumah Super Bowl dengan 11 pertandingan. Kedua, New Orleans dengan 10 pertandingan. Pertandingan biasanya diadakan di iklim yang lebih hangat atau di stadion dalam ruangan. Satu-satunya pengecualian adalah pertandingan di Stadion Tulane di New Orleans saat suhunya mencapai 4 derajat Celcius. Arizona Cardinals lebih tua daripada negara bagian yang mereka wakili. Tim ini didirikan tahun 1898 dan 14 tahun kemudian Arizona secara resmi menjadi negara bagian. Tim ini juga punya periode terlama dalam sejarah NFL saat mereka nggak memenangkan satupun pertandingan pasca musim, yaitu 51 tahun. NFL ngasih cincin Super Bowl ke tim pemenang, cincinnya nggak sama karena pemenang mendesainnya biar spesial dan proses desain ini butuh waktu sampai 4 bulan. Cincin ini biasanya dihiasi nama dan logo tim, gelar juara dunia, dan logo serta nomor Super Bowl. Tim itu bisa menghadiahkan cincinnya kepada siapapun, bukan cuma pemain, tapi juga untuk pelatih, eksekutif, personel, staf umum, dan juga mantan pemain dan pelatih. Makanya total hadiah set ini sekitar 5 juta dolar atau 78 miliar. Cincin Super Bowl ke-45 Green Bay Packers dihias 100 berlian, 13 diantaranya mewakili setiap gelar yang dimenangkan tim itu sejak tahun 1920.